Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Perkenalkan, nama saya Dipa Bintang Pamungkas. Saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar kewirausahaan. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 4 orang teman saya. Yang pertama ada Mbak Nandita Larasati, yang kedua ada Mbak Nada, yang ketiga Mbak Vera Paulina, dan yang keempat ada Mbak Lucy Nabila. Untuk presentator yang pertama, di sini ada Mbak Nandita Larasati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hai teman-teman, saya Nandita Larasati dan saya akan membawakan materi tentang konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan atau konsep entrepreneurship mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama, di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian, gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi di Jerman pada tahun 1911. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Di negara kita sendiri, konsep entrepreneurship tersebut dialihbahasakan sebagai kewirausahaan atau kewirausahaan. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang punya kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesannya. Sebelum seseorang memulai atau menciptakan suatu usaha, haruslah memiliki konsep dasar tentang kewirausahaan, agar usaha yang akan dirintis berjalan lancar dan dapat mengatasi problematika yang terjadi saat ini. Konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil atau tidaknya usaha yang akan dirintis. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha lebih mandiri, kreatif, dan inovatif, agar usahanya dapat diterima di masyarakat. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi untuk berwirausaha tuh dapat dilakukan dengan cara A. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, B. Menyetorkan modal dan pengelolaan di tangan pihak mitra, C. Hanya menyerahkan tenaga, namun dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan saham. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang definisi kewirausahaan. Secara harfiah, kewirausahaan terdiri dari atas kata wirausaha yang dapat awalan dan keakhiran sehingga dapat diartikan kewirausahaan hal-hal terkait dengan wirausaha. Sedangkan wira yang artinya keberanian dan usaha yang berarti kegiatan usaha yang komersial dan atau non komersial. Sehingga kewirausahaan dapat diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan usaha. Secara umum banyak sekali definisi yang ditemukan oleh para ahli mengenai kewirausahaan. Seperti yang pertama, Harvey Leibenthal pada tahun 1968 sampai 1979. Kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan pada saat semua pasar belum terbentuk atau teridentifikasi dengan jelas. Dan yang kedua, Von Rose pada tahun 1963. Kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang sistem ekonomi, kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Dan ketiga, Frank Knight pada tahun 1921. Definisi ini menekankan pada perasaan kewirausahaan dan menghadapi ketidakpastian dinamika pasar yang kurang jelas. Perkenalkan, nama saya Paulina Fernanda Info, dengan yang terakhir 21. Di sini saya akan menjelaskan materi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berusaha. Nah, menurut Shriono dari 13, keberhasilan dalam kewirausahaan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, kemampuan dan kemauan. Nah, orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemampuan, dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan. Jadi, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses, dan sebaliknya, memiliki kemauan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemampuan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Nah, kedua itu dalam faktor keberhasilan kewirausahaan itu ada tekad yang kuat dan kerja keras. Nah, dalam kewirausahawan, tekad yang kuat dan kerja keras itu sangat penting. Nah, orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, jadi keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, yang ketiga itu ada kesempatan dan peluang. Nah, kesempatan dan peluang ini misalkan ada solusi, ada peluang. Berarti sebaliknya tidak ada solusi, maka tidak akan ada peluang. Nah, peluang ada jika kita menciptakan peluang sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita. Nah, sedangkan faktor kegagalan dalam kewirausahaan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu data dan informasi yang tidak lengkap. Nah, dalam kewirausahaan banyak yang gagal karena data dan informasinya yang tidak lengkap. Nah, dalam kewirausahaan juga pentingnya data dan informasi yang valid akan menjadi dasar pertimbangan para pelaku bisnis untuk bisa mengambil keputusan dan kebijakan. Nah, yang kedua itu kurangnya teliti dalam menjalankan usaha. Nah, hingga akhirnya kegagalan akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Nah, yang ketiga itu kesalahan dalam perhitungan, hingga dapat menjadi salah satu sebab kegagalan dalam bisnis. Yang kedua ada kesalahan dalam perhitungan dapat menjadi pekerjaan sehingga akan berdampak terhadap hasil kerja yang berkaitan dengan kualitas layanan pada seorang pelanggan. Nah, yang kelima itu ada perubahan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat juga menjadi salah satu penyebab kegagalan bisnis. Terima kasih. Saya Nada Aulia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri perilaku seorang wirausaha. Dalam poin di makalah kami terdapat 11 poin tentang ciri-ciri perilaku seorang wirausaha.
Yang pertama itu adalah memiliki motif berprestasi tinggi, yang kedua memiliki perspektif ke depan, nomor 3 memiliki kreativitas tinggi, nomor 4 memiliki sifat inovasi tinggi, nomor 5 memiliki komitmen terhadap pekerjaan, nomor 6 memiliki tanggung jawab, nomor 7 memiliki kemandirian, nomor 8 memiliki keberanian menghadapi resiko, kemudian nomor 9 memiliki jiwa kepemimpinan, nomor 10 memiliki kemampuan manajerial, dan nomor 11 memiliki kemampuan personal. Sedikit saya tambahkan dari 11 poin tersebut. Saya izin menjelaskan sedikit dari yang pertama, yaitu berprestasi itu yang dimaksudkan adalah wirausaha itu sebaiknya memiliki prestasi yang tinggi. Seorang wirausaha juga harus memiliki insting bisnis. Nah, insting bisnis di mana strategi itu diperlukan agar mampu menghasilkan keuntungan yang besar dan cepat. Nah, yang kedua itu ada memiliki sifat bertanggung jawab, karena rasa tanggung jawab yang tinggi itu menjadi hal penting yang harus dimiliki ketika menjalankan kegiatan kewirausahaan. Yang ketiga itu peka terhadap resiko-resiko. Jadi tadi ada poin juga berani mengambil resiko, itu yang dimaksud adalah diperlukan tahapan-tahapan perencanaan kerja yang matang, karena dalam berwirausaha itu pasti banyak terdapat resiko-resiko yang akan terjadi. Maka dari itu seorang wirausaha itu harus mempunyai strategi dan tahapan-tahapan perencanaan kerja yang matang agar saat menghadapi sebuah resiko itu seorang wirausaha sudah mengerti dan sudah matang. Nah, yang selanjutnya adalah orientasi terhadap masa depan. Orientasi terhadap masa depan itu adalah dalam merancang usaha diharapkan tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga harus untuk jangka panjang. Bukan hanya masalah waktu, tetapi juga kecenderungan terhadap inovasi. Nah, inovasi dan kreativitas. Seorang wirausaha itu harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, karena seiring berjalannya waktu, produk atau sesuatu yang kita bisa tunjukkan itu harus memiliki inovasi di setiap perjalanannya. Jadi tidak hanya itu aja gitu. Selanjutnya ada orientasi pada masa depan. Dalam merencanakan sebuah usaha, seorang wirausaha itu diharapkan tidak hanya untuk merencanakan dalam jangka pendek, tetapi harus berorientasi jauh ke depan. Bukan hanya masalah waktu, tetapi juga kecenderungan terhadap inovasi, juga kecenderungan yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, wawasan untuk mampu merespon peristiwa-peristiwa yang muncul juga harus dimiliki oleh wirausahawan. Selanjutnya ada mandiri atau tidak berketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, create new and different, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Berani mengambil risiko seperti yang tadi saya jelaskan, dan selalu berkomitmen dalam pekerjaan. Jadi memiliki etos kerja yang baik juga salah satu ciri dari perilaku seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha yang sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha gitu. Berani mengambil risiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Nama saya Husina Birah, tentang kerangka berpikir kewirausahaan. Kerangka berpikir kewirausahaan merupakan konsep atau cara pandang dalam memahami dan mengembangkan kewirausahaan. Kerangka berpikir kewirausahaan yang baik dapat membantu mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Yang A, siapkan mental. Dalam memulai suatu usaha, seorang usaha harus menyiapkan mental dan menanamkan tekad yang kuat. Seorang calon pengusaha perlu memiliki mental entrepreneur agar bisa melewati kendala yang akan dihadapinya dan mampu memanfaatkan kendala tersebut menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang B, menghadapi risiko dalam menjalankan suatu usaha akan selalu ada bisa muncul kapan saja. Risiko yang akan muncul dari yang kecil dan yang besar, seperti masalah yang melibatkan karyawan, produk yang gagal, sistem manajemen yang kurang baik, masalah dengan konsumen ataupun bersaing, dan masih banyak lagi. Yang C, tentukan dengan penuh kepastian. Pastikan ada usaha yang akan dijalankan sesuai dengan minat. Pelajari bidang usaha secara mendalam. Sesuaikan modal yang akan dikeluarkan, dan tentukan lokasi yang sesuai dengan pangsa pasar. D, membuat rencana bisnis. Hal ini mencakup penyusunan deskripsi bisnis yang akan dijalankan, analisis riset pasar kompetitor, analisis SWOT, dan menyusun budget. Yang E, evaluasi berkala. Setelah menentukan target usaha dan bisnis sudah berjalan dengan baik, evaluasi perlu dilakukan untuk pembaikan dan pengembangan usaha. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang sudah capai dengan rencana awal yang sudah dibuat. Yang F, kembangkan usaha terus-menerus. Seorang usaha harus tetap konsisten dalam menjalankan usahanya meski menemui hambatan dan atau kesulitan. Membangun bisnis adalah sebuah pengalaman yang penuh dinamika, sehingga wirausaha pasti akan menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan harapannya. Yang G, cerdik menghadapi kompetitor. Wirausaha harus bisa mengenali dan memahami kondisi kompetitor. Hal yang penting yang perlu dilakukan untuk menghadapi kompetitor adalah untuk terus berinovasi. Yang H, menjaga hubungan baik.
menjalin hubungan baik dan akan meningkatkan kunci keberhasilan karena hal ini dapat berdampak pada penjualan yang meningkat. Yang I, jeli dalam mencari pelanggan. Mendapatkan pelanggan yang potensial akan membantu meningkatkan penjualan atau mencapai target secara maksimal. Yang J, belajar dari kesalahan. Jangan pernah takut gagal ataupun salah dalam melakukan bisnis. Dari kesalahan yang pernah dilakukan seorang wirausaha akan mendapat pelajaran yang dapat membantunya mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari kewirausahaan ini lebih dari sekedar aktivitas ekonomi. Kewirausahaan adalah filosofis hidup yang mengajarkan kita untuk menjadi pencipta, bukan hanya menjadi konsumen saja. Pada intinya, kewirausahaan adalah menciptakan tentang nilai ambil risiko yang terukur dan memiliki ketakutan untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan yang bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain. Kewirausahaan adalah tentang perencanaan matang, ketahanan mental, dan kemauan terus belajar. Seorang wirausaha sukses harus bisa merencanakan bisnis dengan baik, berinovasi dan cerdik dengan menghadapi persaingan dengan penjual yang lain, dan membangun hubungan baik dengan konsumen yang lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.